Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Rizka Mei. Di video kali ini, aku mau menjelaskan kepada kalian soal gimana sih caranya menjadi YouTuber pemula. Soalnya banyak nih dari kalian, teman-teman aku terutama, yang menanyakan bagaimana cara menjadi YouTuber pemula. Simak ya video ini baik-baik dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya. Oke? Oke, sebelumnya aku mau sedikit cerita dulu soal gimana sih saat aku memulai YouTube ini. Jadi waktu itu aku lulus wisuda di tahun 2019 dan status aku sudah menikah pada waktu itu. Nah, lalu saat itu aku ngerasa aduh bosen banget nih ngapain nih gitu kan, kerjaan rumah tangga sudah beres, apa sudah beres. Jadi di situ karena memang aku dari awalnya juga memang orang yang pede di depan kamera dan kebanyakan orang, jadi aku inisiatif untuk membuat video dan memang pada saat itu aku sering jalan-jalan sama suamiku keluar luar kota, jadi aku memanfaatkan itu untuk menjadi momen di video di channel YouTube aku. Nah, sekarang aku akan memberitahu gimana sih step by stepnya untuk menjadi YouTuber pemula. Kalian jangan lupa dicatat ya, supaya kalian paham penjelasan aku kali ini. Nah, jadi yang pertama-tama yang kalian harus siapkan adalah buat channel YouTube. Nah, itu pasti dan harus wajib. Kalian pertama harus punya Gmail dulu. Nah, lalu baru kalian mendaftarkan diri dengan nama lengkap, dengan semuanya harus diisi pokoknya. Nah, setelah itu step kedua adalah rencanakan konsep konten. Nah, itu tuh apa sih? Nah, jadi semisal nih, contohnya aku pribadi, aku di sini nice itu maksudnya video dalam konten aku ini, aku memang dari awal ingin lebih fokus ke review hotel. Hanya saja di pandemik ini kita kan tidak boleh kemana-mana, jadi aku alihkan nice aku ke masak-masak. Tetapi memang konsepnya aku itu keluarga, jadi memang akhir-akhir ini aku campur aduk nice-nya, tapi di nice awal itu aku sudah fokus ke review hotel. Jadi biar orang-orang itu, penonton kita itu mencari nama kita itu sudah atas embel-embel review hotel. Jadi kalian kalau mau memulai kontennya itu harus tahu dulu kalian mau membuat video apa. Nah, lalu step ketiga adalah siapkan peralatan. Nah, contohnya apa sih? Satu, yaitu kamera. Nah, kalau kalian, aduh aku nggak punya kamera nih, aku harus gimana? Kamera itu kan tidak harus berupa yang kamera mirrorless, kamera pocket, kamera DSLR, SLR, dan lain sebagainya. Kalian kan pasti punya yang namanya handphone. Nah, kalian manfaatkan handphone itu. Karena apa? Aku juga dari awal memang menggunakan handphone untuk kameranya. Ini contoh salah satu cuplikan video yang menggunakan HP. Nah, baru-baru kali ini aja aku punya kamera. Nah, lalu di balik dari kamera saja tidak cukup. Kalian juga harus memiliki untuk recordingnya. Nah, supaya apa sih recordingnya, untuk apa? Karena kalau misalkan hanya dari contoh aku kamera ini aja, nah ini kan aku dari jarak ke kamera aja itu tidak sedekat itu. Kalau kita hanya mengandalkan recording dari kamera saja itu tidak cukup, karena pasti terdengarnya sedikit kurang kurang kedengeran. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kalian memiliki alat recording, bisa berupa clip on, bisa berupa yang bawaan di kameranya tuh bisa kalian sambungkan. Nah, tetapi kalau kalian tidak memiliki hal tersebut, jangan khawatir, kalian juga kan punya handphone. Nah, di handphone kan ada tuh aplikasi recording. Kalian kan pasti sering ngelihat aku memegang seperti ini. Nah, itu tuh sebenarnya aku tuh lagi ngapain sih? Nah, ini aku lagi merekam suara aku, seperti sekarang yang aku lakuin. Nah, tetapi aku sekarang ditaruh di atas meja, nggak aku pegang. Nah, jadi kalian tuh nggak usah dibikin sulit deh. Pokoknya
karena semua itu ada di handphone kalian. Kalau kalian handphonenya ya bisa untuk kamera dan untuk recordingnya. Yang ketiga adalah lighting. Nah, lighting itu sebenarnya perlu dan nggak perlu sih. Nah, kalau misalkan kalian untuk budgetingnya agak minim, sebenarnya nggak diwajibkan juga untuk lighting. Tetapi kalian juga bisa untuk mengaturnya di edit video. Seperti aku pada sebelum video ini. Nah, tetapi sekarang aku sudah memiliki lighting. Ya, yang menurut budget kalian cukup saja. Oke, kita lanjut step by step untuk menjadi YouTuber pemula, yaitu yang keempat, konsisten. Nah, konsisten itu apa sih? Nah, konsisten itu kalian itu harus memiliki tanggung jawab penuh sebagai YouTuber. Kalau kalian mau sukses. Nah, misalkan kalian mau seminggu sekali kalian upload video, dan kalian harus konsisten untuk tiap minggunya harus ada uploadan apa. Nah, karena apa? Supaya penonton kita itu setia menunggu video-video dari kita. Kalau kaliannya sendiri seminggu jarang, seminggu berikutnya enggak. Nah, gimana penonton pada mau subscribe kita kalau kaliannya aja tidak konsisten seperti itu? Yang kelima, edit video. Nah, edit video sebenarnya kalian nggak usah dipersulit untuk edit video. Karena apa? Semua ada di YouTube. Kalau kalian mau cara bikin ini, mau bikin cara thumbnail, bikin cara ngedit videonya gimana, cara bikin ini itu, semuanya kalian bisa searching di YouTube dan kalian pelajari. Karena apa? Aku juga seperti itu. Jadi kecuali kalau kalian memiliki uang lebih untuk mendatangkan atau mempekerjakan seorang editor, kalian boleh-boleh saja. Tetapi kalau kalian mau mandiri seperti aku pribadi, aku yang edit sendiri, aku yang upload sendiri, aku yang edit sendiri. Nah, karena apa? Karena tadi yang penting kitanya niat untuk menjadi YouTuber atau tidak, gitu. Oke, lanjut yang keenam, manfaatkan CEO. CEO itu apa sih? Nanti aku akan menjelaskan detailnya di video berikutnya. Kalian tunggu ya video berikutnya biar kalian paham. Nah, tapi aku akan menjelaskan di sini hanya secara rincinya saja. Jadi CEO itu untuk membantu kita supaya video dan channel kita itu bisa ditemukan di YouTube, supaya orang-orang kalau kita mengetik nama misalkan review hotel Bandung ala Rizka Mei, nah, kalian kan bisa ketik di situ dan langsung muncul nama video kita dan channel kita. Itu gimana sih caranya? Kalian penasaran? Tunggu ya video berikutnya. Oke, lanjut. Nomor 7. Dapat uang dari YouTube. Kalian pasti penasaran gimana sih cara mendapatkan uang dari YouTube? Nanti aku akan menjelaskan di video berikutnya lagi. Jadi supaya kalian lebih detail gimana cara stepnya untuk mendapatkan uang apa. Jadi ini hanya untuk dikhususkan sebagai YouTuber pemula itu harus menyiapkan apa saja. Jadi kurang lebih uang dari YouTube itu dari AdSense iklan yang kalian tonton di video-video orang lain. Jadi kalau semisal contoh kalian menonton video orang lain dan itu ada iklannya, itu berarti dia itu mendapatkan uang itu dari iklan yang kalian tonton. Itu saja kurang lebih yang dari cara mendapatkan uang dari YouTube. Nanti aku akan menjelaskan detailnya di video berikutnya. Oke, lanjut ke nomor 8. Oke, selanjutnya yaitu berteman dengan konten kreator. Nah, jadi di balik suksesnya orang-orang yang sudah tinggi itu, YouTuber yang sudah besar, mereka pasti berteman yang namanya sesama konten kreator. Nah, di situ juga kita sebagai YouTuber pemula jangan malu-malu untuk berteman dengan konten kreator yang lainnya. Seperti halnya aku sendiri, aku sudah mengikuti berbagai macam grup yang menyangkut soal YouTube. Soalnya apa? Di balik kita saling sharing, di situ juga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang gimana sih cara seperti ini, cara seperti itu. Jadi kalau kita pun mau nanya juga kan nggak segan-segan gitu. Lebih enak memiliki seperti grup-grup antar YouTube gitu. Itu menurut pribadi aku, dan itu paling efisien kalau kalian buta akan YouTube. Jadi kalian akan tercerahkan kalau kalian memiliki teman sesama YouTuber.
Nah, lalu yang terakhir adalah jangan lupakan komunitas. Nah, kalian kan pasti upload itu ada yang namanya komen. Nah, jangan lupakan komunitas. Maksudnya apa sih itu? Nah, komunitas itu yang dimana kalau misalkan mereka itu penonton kita gitu, subscriber kita, itu maksudnya komunitas kita gitu. Nah, mereka itu pokoknya kita itu sebisa mungkin berinteraksi sesering mungkin dengan mereka. Mereka yang komen ke kita, entah itu positif atau negatif, kita sebisa mungkin menjawab komen mereka gitu, tidak mengacuhkan mereka gitu, supaya mereka juga senang gitu karena kita berinteraksi dengan mereka. Oh, berarti kan dicap baik kan lebih baik gitu kan, daripada kita dicap sombong. Nah, kita juga kan feedbacknya senang, kita udah ditonton videonya, mereka bertanya atau mereka bahkan mengucapkan terima kasih, kalian pasti senang dong. Dan ya jangan lupa aja saling interaksi itu wajib sih, komunikasi itu wajib. Oke, segitu saja penjelasan gimana sih cara step by step menjadi YouTuber pemula. Kalau kalian masih bingung atas penjelasanku, kalian bisa komen di kolom komentar bawah. Aku pasti akan membacanya dan pasti membalasnya. Jadi, jangan lupa ya, subscribe aku supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya. Dan tekan tombol loncengnya. Tekan juga like untuk kalian yang suka video ini. Oke, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.